Teens, have a good time. Oke, wow, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Buat yang menyaksikan online, selamat sore sekali lagi. Apa kabar semuanya? Baik-baik? Sudah mulai dingin ya, kita mulai pakai sweater, ganti baju, mungkin baju-bajunya mulai dimasukin. Anyway, kita boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan firman Tuhan sore hari ini minggu keempat ya dari bulan September. Nggak kerasa juga, sebentar lagi kita masuk dalam bulan Oktober, udah fall. I think first day of fall, kapan ya kemarin ini ya, minggu ini ya. Udah kita masukin, kenapa? Minggu lalu, benar ya? Ya, sudah mendekati akhir tahun. Hari ini saya mau sampaikan satu hal yang mungkin spesial ya. Saya pikir dalam satu konteks ini, dalam apa yang akan kita pelajari bersama, sesuai dengan tema yang masih sama dalam bulan ini, kita akan lihat kembali satu kebenaran firman Tuhan, dan saya berdoa kita sebagai gereja Tuhan boleh terus bertumbuh, dalam arti kita boleh memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing ya. So, saudara yang kasih Tuhan, saya mau saya tulis judul khotbah saya sore hari ini yaitu Press On. Ini jadi satu bagian keempat dari tema kita yaitu Toward the Goal. Firman Tuhannya masih diambil dari kitab yang sama yaitu kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-15. So press on toward the goal. Let's focus on verse 14 from this text. Saya akan bacakan dari yang I think saya baca dari bahasa Indonesianya deh ya, biar kita bisa lebih mengerti lagi juga. Sambil saya buka ya. Kitab Filipi. Sebentar ya. Saudara kalau ada boleh dibuka juga Alkitabnya, sama-sama kita buka. Filipi pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan seperti ini. Benar ya? Filipi pasal yang ketiga, kok jadi keempat. 3 ayat 12 sampai 15. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, minggu pertama, kedua, dan ketiga kita belajar dari ayat yang ke-11, 12, 13 ya. Minggu pertama kita belajar tentang satu hal. Jadi ada 4 hal intinya dalam satu seri ini yang kita mau pelajari. 4 hal esensi untuk kita bisa secara sukses kita menggenapi atau mencapai tujuan panggilan yang daripada Tuhan. Nah, minggu pertama kita belajar tentang yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. So we need to have dissatisfaction or discontentment, spiritual dissatisfaction or spiritual discontentment, hunger and thirst, lapar dan haus tentang Tuhan. Dan kemudian minggu kedua kita belajar tentang yang namanya konsentrasi, concentration. Paul said that on this one thing I do. Jadi satu hal ini, aku fokus kepada satu hal, dia konsentrasi penuh. Kemudian minggu lalu kita belajar masih tentang sebuah konsentrasi namanya, apa yang Paulus konsentrasi terhadapnya, yaitu dia melupakan apa yang di belakangnya, kemudian dia menjangkau atau mengarah ke yang ke depan, forgetting the past and then reaching forward. Nah, sore hari ini saya mau ajak kita untuk belajar satu hal lagi sebagai kelanjutan. Di ayat yang ke-14, di sini Paulus katakan seperti ini, I press on towards the goal. I press on towards the goal to win the heavenly prize of the upward call of God in Christ Jesus. Nah, jadi sore hari ini kita akan belajar tentang namanya press on. Press on. Nah, press on ini seperti apa? Kalau kita lihat di kamus, press on itu
Balik ya. Oke, press on ini seperti ini, yaitu kita terus maju ke depan, kita continue moving forward, not moving backward, or not moving but stay gitu ya. Moving tapi stay itu apa? Orang yang treadmill itu moving tapi stay di situ-situ aja ya, nggak ada apa-apa. Tapi moving forward in a forceful or steady way. Dia tetap dengan pace yang sama dengan apa pace ya bahasa Indonesianya? Dengan ritme ya, benar ya? Ritme yang sama tetapi atau lebih lagi kayak yang dengan satu kekuatan dia maju dengan kayak mendorong, mendobrak gitu. Itu yang namanya press on. Atau arti yang kedua dibilang kita terus melakukan sesuatu khususnya dengan cara yang kayaknya determined, dengan keinginan yang sungguh, dengan niat yang sungguh, dengan yang kuat. So to continue to do something especially in determined way. Saudara kalau lihat di ayat-ayat sebelumnya dalam satu perikop yang kita sudah baca sama-sama tadi, di ayat 12 Paulus katakan I actively press on. Secara aktif saya press on nih, saya mengejar terus. Kemudian diulang lagi di ayat yang ke-14 ini, I press on. Di ayat yang ke-13 sebelumnya dikatakan, I'm reaching forward, I'm straining forward. Aku berusaha menjangkau, aku berusaha untuk menggapai gitu ya. Jadi Paulus benar-benar dia press on. Nah ini bicara tentang apa nih press on? Press on itu bicara tentang sebuah hal yang namanya determination. Media boleh disiapin videonya. Ada satu video yang saya mau ajak untuk kita boleh lihat sama-sama ya. Tentang yang namanya determination. Saudara kalau lihat seorang atlet, atau seorang tentara atau seorang petani ya, ini ada 3 profesi yang sebenarnya Alkitab ajarkan kepada kita dan itu ada di Alkitab, yaitu tentara, atlet, dan yang namanya petani. Kita bisa belajar banyak dari 3 profesi ini. Nah dalam 3 profesi ini saya lihat ada satu hal yang kira-kira sama, bahwa mereka ini punya yang namanya determination. Determination itu apa? Itu sebuah keyakinan yang sungguh akan yang namanya sebuah tujuan. Dia punya satu niat yang kuat gitu. Dia punya satu fixed intention. Ada satu hal yang dia lihat, yang dia kejar sehingga memberikan kekuatan kepada dirinya untuk boleh terus bahkan dalam setiap hal-hal yang berat dan yang lain sebagainya dia nggak berhenti tapi dia akan terus. Kalau punya determination itu kalau petani dia nggak akan berhenti ketika hujan, nggak akan berhenti ketika badai, nggak akan berhenti ketika kering, nggak akan berhenti ketika melihat semuanya masih kering, tapi dia terus karena dia tahu ada tujuan. Sama juga dengan seorang tentara. Dan dalam hal ini kita akan belajar di seorang atlet. Saya pernah sampaikan hal ini, tapi saya mau ajak kita lihat lagi. Ini satu hal yang luar biasa yang statement daripada seorang atlet ini yang namanya John Akhwari. Namanya John Akhwari, dia dari Tanzania kalau tidak salah. Dia adalah seorang atlet yang karena apa yang dia lakukan, dia menginspirasi dunia. Tapi dari satu kehidupan dia, kita bisa belajar tentang yang namanya determination. Saya mau ajak saudara lihat bahwa bagaimana Paulus ketika dia katakan I press on, aku benar-benar mengarahkan diri gitu ya, aku mengejar tujuan, berlari-lari kepada tujuan, itu seperti apa tuh? Berlari kepada tujuan itu seperti apa? Nah seperti apa yang namanya determination? Nah ini namanya John Stephen Akhwari, marathon runner yang merepresentasikan, susah ternyata bahasa Indonesia ya, representasi di satu olimpiade tahun 1968. Wah ini Tanzania ini tidak diketahui lah, atau atlet-atletnya nggak ada yang menang. Dan dia dikirim untuk ikut lari maraton. Nah kita lihat videonya ini cuma 2 menit ya, sambil nanti saya coba untuk artikan juga. Boleh di play? John Stephen Akhwari, dia lari sambil kakinya dibalut. About finishing the race. Dia jatuh, kemudian lututnya itu dislocated, tapi dia tetap lari. Dia sakitnya itu luar biasa, kebayangnya bahkan sampai bahunya juga sakit karena mungkin waktu jatuh dia nahan. Ini dia 26 tahun, ini dia memaksa dirinya untuk terus lari gitu. Meskipun sakit di mana-mana, ketika tengah-tengah apa nih, dia udah kecapean sebenarnya. Dia udah kecapean, saudara bisa bayangkan ya. Dan ini di Meksiko ini dataran tinggi, karena suhu udara yang tipis juga bikin
tambah capek. Dari 75 pelari itu udah 18 orang udah mundur istilahnya karena beratnya cuaca udara dan kompetisinya. Dan waktu malam, ini udah mulai malam gitu ya, si Aquari ini dia terus lari meskipun sakit gitu. Dan bahkan 1 jam 5 menit sebelum yang perlombaan udah selesai sebenarnya, medali udah diserahkan kepada juara pertama dan kedua ketiga udah diberikan, udah di awarded gitu ya. Si John Aquari ini dia masih lari, dia nggak berhenti sampai di situ. Dia determined to finish the race, melepas apa yang dia rasakan, sakit yang dia rasakan, dibalut bahkan. Terus dia bilang begini, I never thought of stopping. Saya nggak berhenti nggak ada pikiran sama sekali untuk berhenti. Ada jurnalis, ada wartawan yang tanya begini, kenapa kamu nggak berhenti aja? Itu ada kesempatan menang juga. Jadi my country didn't send me 5,000 miles to start the race. Saya dikirim bukan untuk memulai, tapi saya dikirim untuk menyelesaikan pertandingan. Itu yang dikatakan oleh John Aquari. So, pada akhirnya dia finish malam-malam udah gelap, seluruh penonton menunggu dan memberikan semangat kepada dia. Itu yang dinamakan dengan negara saya kirim saya bukan untuk berhenti katanya, tapi untuk finish. Jadi apapun yang terjadi, saya mau finish the race. Saudara bayangkan orang udah bilang bahwa udah kamu mungkin istirahat aja ya. Ini udah dislocated, lututnya, bahunya sakit. Wah udah nafas setengah-setengah. Tapi dia terus berjalan, dia terus berlari sedemikian rupa meskipun pada akhirnya dia menyelesaikan sampai malam hari, tapi akhirnya dia selesai. Nah saudara yang kasih Tuhan, John Aquari ini dia determined to finish the race. Seperti kalau kita lihat, Paulus itu determined to finish the race. Dia press on, dia berusaha untuk menjangkau yang namanya garis finish itu. Untuk menjangkau goal atau tujuan yang daripada Tuhan. Dan karena itu, baik John Aquari atau Paulus, dia memberikan apa yang mereka bisa berikan. Dua orang ini kita pelajari, mereka memberikan apa yang bisa mereka berikan demi mereka bisa menggenapi atau mencapai apa yang menjadi tujuan di dalam hidup mereka. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan, pertama kita perlu sadar sebagai orang percaya bahwa kita punya panggilan daripada Tuhan. Ada amin. Kita ini punya panggilan, kita ini punya finish line, kita punya garis finish yang Tuhan mau untuk kita menyelesaikannya di dalam pertandingan iman ini. Dan untuk itu kita perlu yang kedua yang namanya fokus kepada goal, fokus kepada panggilan Tuhan. Kalau John Aquari dia fokus kepada finish line, saya harus menyelesaikan tugas saya. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus fokus kepada panggilan kita. Menyelesaikan apa yang menjadi panggilan kita untuk setiap diri kita masing-masing. Nah yang ketiga saya mau sampaikan, jangan sampai kita berhenti karena ada yang namanya tantangan. Ada amin. Jangan sampai tantangan membuatmu engkau berhenti dari pertandingan iman yang sedang engkau jalani pada hari-hari ini. Saudara tahu banyak kesusahan, ada masalah, mungkin ada yang sakit, pekerjaan, keuangan, dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan berhenti karena yang namanya tantangan. Karena ada kekuatan di dalam Tuhan. Kalau kita tidak boleh berhenti dalam tantangan, berikutnya jangan juga kita sampai teralihkan atau digoda dengan yang namanya kenyamanan. Jadi engkau tidak boleh berhenti karena yang namanya tantangan, tapi jangan juga engkau teralihkan karena yang namanya kenyamanan. Wah, kalau orang pikir mungkin John Aquari, udah kamu nanti sakit parah sekali. Nanti kamu bakal jadi cedera parah sekali. Berhenti pun tidak ada masalah, orang akan sangat mengerti. Tapi dia terus sampai garis finish. Paulus dia press on, memberikan apa yang dia bisa berikan untuk dia mencapai tujuannya di dalam Tuhan. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar bagaimana kita harus fokus kepada satu hal yang penting. So focus on what's matter, stay the course, press on. Saya percaya kalau orang punya tujuan yang kuat dalam kehidupannya, dia gak akan teralihkan tuh. Karena mungkin hal-hal yang berat ataupun karena godaan. Si John Aquari ini mungkin di pinggir udah disiapin kali ya tanduk, ambulans, udah tinggal tiduran selesai gitu. Toh dia gak dapat medali juga, gak dapat apa-apa juga. Dia gak tahu apakah orang masih ada atau tidak.
Atau mungkin dengan kenyamanan dan bahkan kesakitan, tantangan yang dia hadapi, dia tetap stay the course, dia tetap menyelesaikan pertandingan dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini tadi saya sampaikan, saya mau sampaikan satu hal yang kita boleh melihat kembali, kita boleh mengingat kembali ya. Saudara, kita sebagai gereja Tuhan, kita ini punya yang namanya panggilan atau amanat agung, betul ya? Amanat agung yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, setiap orang percaya. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 katakan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi semua kita, setiap kita, bukan hanya pastor, bukan hanya pengerja, bukan hanya majelis, kita ini punya amanat agung dari Tuhan. Tuhan mau kita untuk mengerjakan hal ini, yaitu apa? Kita menjadikan orang-orang murid Tuhan. Kita membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian kita mengajar mereka. Nah, ini mengajar, saudara perhatikan ya, untuk membawa orang kepada Tuhan, membaptis mereka, mengajar mereka. Jadi bukan tugas pastor aja loh, ini panggilan umum. Kemudian untuk kita boleh memuridkan mereka istilahnya. Dan dalam hal itu Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, itu adalah panggilan Tuhan secara umum kepada setiap orang percaya. Tapi ada yang namanya specific calling for a local church. Setiap gereja itu sebagai bagian daripada tubuh Kristus itu memiliki panggilan khusus mereka masing-masing. Mungkin ada yang dipanggil untuk melayani di desa, ada yang di kota, ada yang mengalami pelayanan kepada orang ini dan orang lain gitu ya. Ada yang namanya panggilan khusus dan terlebih lagi ada panggilan yang memang secara spesifik untuk kita pribadi lepas pribadi. Saya dipanggil secara khusus untuk memperlengkapi gereja Tuhan, pelayanan 5 jawatan. Bapak Ibu Saudara dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk berada di marketplace. Ada yang dipanggil kepada bidang pendidikan mungkin, kepada bidang seni, art, ke bidang politik mungkin, dan lain sebagainya. Itu adalah panggilan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Tapi sore hari ini saya mau ajak kita melihat bagaimana panggilan Tuhan untuk gereja ini, Rochester City Blessing Church yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ada yang tahu nggak bahwa minggu ini sebenarnya ini momen sangat spesial buat gereja ini. Dalam waktu ini mungkin dalam kesederhanaan, mari saya mau ajak saudara kita boleh revisit again apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk gereja ini. Nah, ini spesialnya. Tanggal 21 kemarin sebenarnya itu anniversary Rochester City Blessing yang ke-20. Wah, 20 tahun ya. Wow, nggak pada ingat ya. 21 September, 20 tahun Rochester City Blessing Church. Saya di sini berapa? 16 tahun ya. Wah, ada orang-orang yang lebih awal yang sebelum saya sudah ada di gereja ini. Tapi saudara lihat bahwa bagaimana Tuhan membawa gereja ini sampai hari ini. Ini gedung kita, sekarang bisa bilang gedung kita ya. Dulu bilangnya gedung yang kita pakai, itu puji Tuhan. Tapi ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan lewat gereja ini. Tuhan menyentuh ada banyak orang, Tuhan memakai kita semua. Dan sore hari ini kalau kita bilang bahwa press on towards the goal. Saya mau ajak kita boleh melihat sebenarnya apa sih goal kita sebagai gereja Tuhan khususnya Rochester City Blessing Church. Apa yang menjadi alasan kenapa kita ada di sini? Kenapa Rochester City Blessing bisa ada di kota Rochester ini, di area Tri-City area atau di State of New Hampshire atau di Amerika ini? Karena ada panggilan yang daripada Tuhan, ada amin. Dan kita sebagai bagian daripada gereja ini adalah panggilan kita semua. So, ini adalah panggilan dari Tuhan yang setiap kita sebagai bagian daripada gereja Tuhan di tempat ini, kita perlu lihat kembali, kita perlu lihat ini sebagai finish line, sebagai goal yang harus kita kejar, yang harus kita penuhi lewat kehidupan kita selama kita masih ada di sini. Ada amin. Nah, apa yang menjadi panggilan kita? Rochester City Blessing Church. So let's go back to maybe 20 years ago, to the very first time when God called us to be here. And God gave us vision and mission.
Tuhan bawa ke sini ini kita bukan mau bikin klub ya. Saya percaya kita bukan mau bikin kayaknya just plant another church nih. Dalam gereja kita nggak memulai sebuah gereja kalau Tuhan tidak panggil. Kita tahu bahwa sungguh ada panggilan Tuhan yang Tuhan mau lakukan lewat kehidupan setiap kita. Jadi pada awalnya kalau saudara kembali kepada sejarah daripada gereja ini, pada awal Tuhan menyampaikan satu firman ini, saya percaya kepada senior pastor kita, yang menjadi panggilan kita, yang menjadi goal kita, yang menjadi sebenarnya tujuan kehidupan kita. Nah, kita lihat ya, sebenarnya visi dari gereja kita apa sih? Kalau visi itu simple, biar kita boleh ingat lagi, kita boleh resapi dalam hati kita, ini adalah identitas kita. Visi kita itu apa? Visi kita itu transforming lives. Atau secara umum, transforming the world for Christ. Bagaimana kita transforming the world for Christ? Is by transforming the life of other people. So, kalau ditanya visi gereja kita apa? Simple, transforming life. Saya, saudara ada di tempat ini untuk kita membawa perubahan dalam kehidupan setiap orang. Tentu jangan membawa perubahan dalam hal yang jelek ya. Gitu, orang dekat kita bukan jadi kenal Tuhan, malah jadi benci sama Tuhan gitu dan lain sebagainya. So, yang kedua misinya apa? Birthing purpose, engaging culture and generation. Untuk kita melahirkan kepada generasi ini tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Masuk dalam budaya yang ada dan memakai budaya yang ada untuk membawa semuanya kepada Tuhan. Kita tahu dari generasi demi generasi itu berubah. Dan Tuhan pakai kita untuk penetrate, masuk lewat setiap budaya yang ada, pada akhirnya kembali untuk membawa perubahan dalam kehidupan banyak orang. So, firman Tuhannya dari mana? Nah, ini yang menjadi goal kita nih, ini yang menjadi panggilan kita. Sore hari ini, lihat ini sebagai satu Vision Sunday, seiring dengan kita mengingat kembali, merayakan dengan kesederhanaan mungkin, tidak ada yang spesial pada hari ini. Kita lihat kembali sebenarnya apa yang menjadi goal kita sebagai gereja Tuhan. Oke ya. Ini firman Tuhan buat setiap kita nih. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai ke 19. Saya bacakan dulu buat setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan, untuk memulihkan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun kemurahan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biar ini yang boleh menjadi satu guidance dalam kehidupan kita. Kita lihat yang pertama, di dalam ayat yang ke-18, ini dikatakan bahwa roh Tuhan ada padaku. The Spirit of the Lord is upon me. Saudara, kalau engkau sudah terima Yesus, Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita. Ada amin. Engkau perlu sadar akan siapa dirimu di dalam Tuhan. Engkau adalah pribadi yang ditebus, engkau orang yang diperlengkapi, engkau yang diberikan Roh Kudus, roh yang luar biasa, engkau yang diperlengkapi dengan seperlengkapan senjata Allah. Identitasmu itu ada di dalam Tuhan. Bukan di dalam apa yang kau miliki, bukan di dalam penampilanmu, tetapi karena ada Yesus yang ada di dalam diri setiap kita masing-masing. Ada amin. Identitas kita adalah Tuhan kita itu sendiri, Yesus yang mati buat kita. Nah, the Spirit of the Lord is upon me. Roh Tuhan itu ada padaku. Wah, roh Tuhan ada padaku. Wah, ini sebenarnya kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, caranya itu kita mengulangi. Saudara renungkan. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Apa yang terjadi ketika roh Tuhan ada padaku? Wah, engkau bisa renungkan. Apa yang terjadi ketika roh Tuhan menyertai aku? Ini kita renungkan, kenapa roh Tuhan ada padaku? Nah, roh Tuhan ada padaku, itu yang pertama. Dan kemudian Tuhan bilang bahwa Dia telah mengurapi aku. Tuhan mengurapi gerejanya. Tuhan mengurapi setiap kita di tempat ini. Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita. Ada amin. Bangkit gereja Tuhan, sadari siapa identitas kita di dalam Tuhan. Power comes from knowing our identity. Kalau engkau tahu siapa identitasmu, engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. So,
Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku. So what's our life's mission? Misi kita dalam hidup sebagai gereja Tuhan Rochester City Blessing untuk apa? Yang pertama, firman Tuhan katakan to preach the gospel to the poor, atau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Nah ini maksudnya apa nih? Ini orang miskin kan butuhnya makan, pastor, butuhnya minum, butuhnya duit, bukan kabar baik gitu ya. Ya kecuali dikasih kerjaan, itu kadang-kadang dikasih kerjaan juga gak mau kerja gitu. Maksudnya apa? Saudara, di generasi ini, di sekitar kita, itu ada banyak orang yang miskin di dalam kondisi kerohanian mereka. Mungkin mereka kaya dalam hal yang fisik, yang jasmani, tetapi miskin itu adalah kondisi pikiran dan kondisi hati. Poverty is the state of mind. Orang kadang-kadang bisa punya duit tapi hatinya miskin gitu. Terlebih dalam spiritualnya, di dalam kerohaniannya. Ada banyak orang yang saya percaya miskin di dalam roh mereka, spiritual poverty, mereka merasa enggak punya apa-apa, mereka merasa tidak berharga, mereka merasa tidak layak, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka pikir bahwa saya ini enggak punya apa-apa. Nah itu yang miskin tuh. Kadang-kadang orang terbatas dalam apa yang dia lakukan karena dia miskin di dalam kerohaniannya. Orang bisa kaya, bisa pintar, tapi bisa juga orang miskin dalam roh mereka. Mereka ini enggak punya yang namanya kedamaian, lacking gitu ya. Lacking of not money, but lacking of peace, lacking of joy, kurang dalam yang namanya ketenangan. Hidupnya itu dipenuhi dengan, kayaknya marah, rasa takut, rasa cemas, pesimis, pikiran yang negatif. Nah kepada orang-orang yang seperti itulah gereja Tuhan Rochester City Blessing dipanggil untuk memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan. Tuhan telah mengurapi aku, roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Maksudnya apa? Hey, bahwa kalau kamu ada di dalam Tuhan, kamu akan menjadi kaya di dalam Tuhan. Engkau akan bisa menikmati kehidupanmu. Kenapa? Karena kekayaan yang sesungguhnya itu terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran, sukacita, damai, pengharapan itu bisa didapatkan di dalam firman Tuhan. Hanya di dalam firman Tuhan. Nah saudara, jadi waktu kita nanti keluar, waktu kita pulang, saya mau ajak kita, mari kita ingat panggilan kita ini apa nih? Kita bukan hanya sekedar melakukan sesuatu, tapi kita dipanggil yang pertama untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin di dalam kerohanian mereka. Mereka yang tidak punya Tuhan, mereka yang merindukan, yang mencari-cari selama ini, kekosongan dalam diri mereka, yang kekurangan. Kita sampaikan ada kabar baik untukmu. Yesus mengasihimu. Di dalam Yesus ada pemenuhan. Di dalam Yesus ada provision, ada penyediaan. Di dalam Yesus ada kekayaan, sehingga engkau bisa menikmati kehidupanmu. Terus yang kedua, Tuhan manggil kita untuk apa nih? Tuhan manggil kita untuk apa? Yang kedua di sini lihat, He has anointed me to preach the gospel to the poor. Kemudian yang kedua, He has sent me to heal the broken hearted. Tuhan memanggil kita untuk menyembuhkan setiap mereka yang remuk hati. Di dalam bahasa Indonesia Modern Bible itu dikatakan seperti itu ya. Nah, kalau orang yang remuk hati, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat juga ada banyak orang yang mereka hidup di dalam hatinya itu remuk ya. Waduh, kalau sakit hati sakit, tapi ini udah lebih lagi, remuk hati. Sepertinya mungkin secara dari luar kelihatannya oke, kelihatannya bagus, tetapi ternyata dalamnya itu remuk, dalamnya rusak. Banyak orang sakit hati, itu remuk hati karena kehidupan, karena apa yang mereka alami. Nah minggu lalu kita belajar forgetting the past. But some people they cannot see the future because they were something was holding them to their past. Dibelenggu terhadap masa lalu sehingga mereka tidak bisa maju ke masa depan. Nah inilah orang-orang yang remuk hati. Nah berita baiknya apa yang perlu kita sampaikan? Yaitu Tuhan mengetahui setiap penderitaan kita. Ada amin. Tuhan mengetahui setiap penderitaan mereka. Tuhan bahkan bukan hanya mengetahui, Tuhan mengalami setiap penderitaan yang kita alami. Saudara kasih Tuhan, sebagai gereja Tuhan, bagian kita untuk menyampaikan, kamu gak sendirian loh, kamu gak sendirian.
Bahkan untuk kita sendiri kita boleh yakin ya, kita boleh yakin, percaya, dan kita sampaikan kabar baik ini, bahwa Tuhan tahu penderitaan setiap kita, kemudian Tuhan mengalami. Tuhan bukannya Tuhan yang tidak mengalami penderitaan kita, Tuhan mengalami penderitaan kita, dan kemudian Tuhan mau untuk menyembuhkan kita. Dan kesembuhan itu hanya bisa didapatkan di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. So, He has anointed me, number one, to preach the gospel to the poor. And the second one, He has sent me to heal the broken-hearted, untuk menyembuhkan setiap mereka yang remuk hati. Saya berdoa saat kita bertumbuh, bertambah umur, kalau dibilang seperti itu ya, kita boleh semakin merasakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi gereja ini, bagi diri kita, bagi generasi kita. Kita rasakan, Tuhan, apa sih yang Kau rasakan untuk gereja ini, untuk generasi ini, untuk anak-anak kita. Disitulah kita bisa mendapatkan dan teguh kembali di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. So yang ketiga, kemudian firman Tuhan katakan, to proclaim liberty to the captives, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan. Saudara, konteks daripada firman Tuhan ini disampaikan ketika bangsa Israel itu sedang berada di dalam sebuah jajahan di Babilonia ya. Mereka sebagai orang yang terjajah itu sebagai orang tawanan, di dalam bahasa Indonesianya dikatakan sebagai tawanan gitu. Untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan. Jadi orang-orang yang tertawan, orang-orang yang dipenjara. Berapa banyak kita bisa lihat bahwa ada banyak orang yang tertawan sebenarnya. Tertawan atau terpenjara karena mereka hidup dalam kemarahan. Wah, saya lihat, kalau saya ketemu orang-orang yang kayaknya udah ketemunya tahun lalu, terus ketemu lagi, udah 3 tahun, udah 5 tahun, mukanya masih begini aja tiap ketemu. Alisnya ketemu terus kayaknya. Nanti dikit-dikit curiga sama orang, ya tapi kan, ya kalau ngobrol tuh kayaknya kayak saya yang mau dimarahin gitu ya. Marah kayaknya gak enak gitu. Terpenjara oleh kemarahan mereka, oleh kesakit hatian mereka, oleh kebencian yang timbul karena apa yang mereka alami. Mungkin terpenjara, terjajah karena oleh iblis sendiri, oleh masa lalu, oleh keterikatan, oleh kebencian, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak bisa maksimal, tidak ada sukacita, tidak ada damai, tidak ada pengharapan, dan hidup ya hanya untuk diri sendiri aja. Ketemu orang, berantem. Pindah kerjaan, berantem lagi. Pindah kota, berantem lagi. Kadang-kadang kalau ngobrol kan, wah iya habis di sini orangnya begini. Wah di gereja ini pastor habis. Nah, kalau nggak pasturnya lah, asyirnya lah, worship leader lah, semuanya begini. Pindah ke sana berantem juga. Kalau udah pindah 5 kali, 10 kali masih berantem, bukan gerejanya, bukan kotanya yang salah, dianya yang salah, betul nggak? Karena ternyata something wrong. Intinya masih terjajah sebenarnya kehidupannya, masih tertawan. Saudara yang kasih Tuhan, kebebasan itu bisa didapatkan kembali dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kita sebagai gereja Tuhan, kita punya berita ini. Firman Tuhan katakan to proclaim liberty, memberitakan atau menyatakan, proclaim, menyatakan bahwa ada kebebasan yang Tuhan sediakan buat setiap engkau. Tuhan mau untuk engkau tidak hidup di dalam penjara dirimu sendiri. Oh saudara, kalau kita punya hati Tuhan, kita akan dengan mudah menangis untuk orang lain. Saya percaya ketika kita melihat kehidupan orang lain, kita akan dengan mudah berdoa untuk setiap mereka. Itu yang harus menjadi doa kita setiap hari. Kita berdoa supaya gereja ini boleh press on towards the goal. Gereja ini boleh membawa perubahan bagi kehidupan banyak orang. Gereja ini boleh mentransformasi, membawa orang menjadi semakin lebih baik, membawa orang keluar dari mungkin sakit hati kepada sukacita. Yang mereka tidak punya damai, tapi mereka bisa hidup di dalam kedamaian. Mereka bisa melayani Tuhan. Dan kemudian yang keempat, Tuhan memberikan visi ini, misi ini kepada kita untuk apa? Yaitu to recover the sight to the blind, recovery of sight to the blind, untuk memulihkan penglihatan bagi mereka yang buta. Oke. Untuk memulihkan penglihatan bagi mereka yang buta. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kembali ini bukan buta secara jasmani ya. Meskipun ya termasuk juga menyembuhkan orang-orang yang mungkin sakit. Tetapi saudara, kalau dikatakan buta secara rohani, itu berarti dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Buta terhadap kebenaran.
Dia tidak bisa melihat kebenaran, dia tidak bisa melihat visi Tuhan, dia tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau firman Tuhan katakan kebenaran itu membebaskan kita, kalau orang tidak bisa melihat kebenaran, maka dia akan terus memiliki kehidupan yang terbelenggu. Saudara bisa lihat itu. Mari kita lihat bahwa you shall know the truth and the truth will set you free. Engkau akan mengetahui kebenaran, mengenal Yesus, dan kebenaran itu, firman Tuhan itu, Yesus akan membebaskanmu. Jadi kebenaran ada di dalam Tuhan. Kebenaran membebaskan kita. Kalau orang tidak melihat kebenaran, maka kehidupan mereka akan terus dibelenggu. Jadi satu-satunya jalan untuk bisa dibebaskan yaitu dengan masuk kepada kebenaran, yaitu melihat pertama. Paulus, dia adalah seorang yang penjajah ya, dia penganiaya, dia orang yang radikal yang menganiaya orang percaya. Tapi saudara ingat gak bagaimana Paulus berubah? Yaitu ketika dia encountering Jesus. Ketika Paulus mengalami Tuhan. Jadi dia sempat ketika dia ngobrol, Tuhan siapa engkau gitu. Terus Tuhan bilang, aku adalah Tuhan yang engkau aniaya selama ini. Kemudian dia buta. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan, matanya dicelikan. Yaitu apa? Mata rohaninya terbuka, dia melihat kebenaran. Dan karena Paulus dia melihat kebenaran, dia mengalami kebenaran, mata rohani yang sebelumnya tertutup, buta terhadap kebenaran, kemudian melihat kebenaran, maka saudara lihat, kehidupannya berubah 180 derajat. Dulu dia menganiaya, sekarang dia melayani. Dulu dia membenci, sekarang dia mengasihi. Kenapa? Karena mata yang terbuka terhadap kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita bahkan setiap kita gereja Tuhan pada hari-hari ini, kalau engkau mau mengalami satu perubahan, engkau perlu mengalami yang namanya kebenaran. Engkau perlu encounter Jesus. Tadi lagu itu luar biasa. We want to encounter you once again. Itu yang harus menjadi doa kita setiap hari. Saya berdoa khususnya kalau mau ibadah, misalnya hari Minggu atau setiap hari dalam doa keluarga, berdoa Tuhan, biar kami mengalami Engkau Tuhan. We want to experience you. Bahkan dalam setiap langkah yang paling sederhana. Lagi kerja, Jeff lagi sekolah, lagi di aneka market mungkin buat istri saya. Mengalami Tuhan. Jadi Tuhan sangat tertarik untuk terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya ketika kita berada di tempat ini. Ada amin. Tuhan ini menunggu loh. Tuhan mau terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita sedang mau mengambil keputusan, kita tanya kepada Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, ada Roh Kudus Tuhan memberikan impresi lewat Roh Kudusnya, Tuhan memimpin setiap kita, Tuhan menuntun setiap langkah kita. Wah, itulah indahnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau terlibat dalam kehidupan kita, dalam hal yang paling sederhana sekalipun sebenarnya Tuhan sangat ingin terlibat dalam kehidupan kita. So, apakah kita rindu untuk mengalami Tuhan? Dan kalau kita mengalami Tuhan, wah, Paulus hidupnya tanpa arah, dia memiliki arah. Hidupnya sebelumnya tercerai-berai, mengalami hal-hal yang buruk, tapi dalam Tuhan dia melakukan kebaikan. Dia melakukan hal yang signifikan, yang memberikan dampak kepada kekekalan. Paulus yang dulu hidupnya seenaknya, tak ada rencana, tidak ada perencanaan, tetapi ketika mengalami Tuhan, wah, dia punya satu fokus yang luar biasa. Dia katakan, I press on towards the goal. Yaitu panggilan sorgawi untuk aku terima. Kenapa? Dimulai dengan mata rohani yang terbuka. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita untuk ingat kembali. Sehingga kita bisa berjalan dalam panggilan Tuhan. Khususnya buat gereja ini. Dalam 20 tahun ini kita merayakan anniversary ya. Merayakan itu kan ya kita mengingat kembali ya. Waktu kita ulang tahun, kita anniversary, kita lihat bagaimana Tuhan membawa kehidupan kita sampai hari ini. Kemudian kita ingat kembali apa yang menjadi panggilan Tuhan pada awalnya. Sehingga kita bisa tetap berada di dalam jalur Tuhan. Kita gak keluar. Kita ingat kembali kenapa sih kita ada di sini, Rochester City Blessing. Yaitu untuk memulihkan penglihatan setiap mereka yang buta. Buat saudara yang berdoa untuk mungkin saudara, untuk teman, untuk suami, untuk istri, untuk anak. Well,
Jangan lupa bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan orang yang ada di seberang kita, di kanan kiri kita. Tapi peperangan kita melawan roh-roh di udara. Untuk itulah kita perlu berdoa. Kita perlu berperang di dalam kerohanian kita. Kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa Tuhan. Kalau ada selubung yang iblis taruh sehingga orang ini tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan, dibuka, diangkat, matanya dicelikkan terhadap kebenaran. Dan ketika dia melihat kebenaran, dia mengambil keputusan, memberikan diri dia kepada Tuhan Yesus. Itu yang menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Kita boleh terus berdoa dan kita boleh terus menyampaikan kabar baik, kemerdekaan, kekayaan yang daripada Tuhan. Nah, kemudian yang kelima, berikutnya, to set liberty to those who are oppressed. Ini untuk membebaskan orang yang tertindas, tertekan, terhimpit oleh tekanan hidup. Kalau mungkin sebelumnya ini sebenarnya sama ya. Kalau dikatakan to set liberty, di yang ketiga juga dibilang to proclaim liberty to the captives. Nah, kalau yang ketiga itu lebih ke hal-hal yang spiritual, yang dijajah secara kerohanian mereka. Tapi ini lebih kepada hal-hal bahwa dalam kehidupan kita, bahkan sebagai orang Kristen, orang percaya, ada banyak orang hidupnya itu kayak tertekan, terhindas, terhimpit karena tekanan hidup aja gitu. Dan Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Yesus katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara, dalam bahkan kehidupan kita sehari-hari, kita jangan lupa ada Tuhan loh yang mendampingi kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang mengerti kehidupan kita. Ada Tuhan yang mengalami apa yang kita miliki. Wah, saya mengucap syukur, ternyata Tuhan saya mengerti kehidupan saya. Ada amin. Tuhan saya mengalami apa yang saya alami. Hari-hari ini saya mendapatkan kekuatan sekali dari Tuhan. Waduh, luar biasa. Yesus pada malam sebelum dia disalibkan, dia panggil murid-muridnya. Karena begitu berat yang dia alami pada malam itu. Dia bilang begini, come near me. Datanglah kepadaku, I am so distressed, dia bilang. Dalam terjemahan lain dibilang, aku nih masuk ke dalam satu jurang yang sangat dalam katanya. Bahkan Yesus bilang begini, seperti mau mati rasanya. Waduh, pernah dengar gak firman ini? Ini bukan pastor yang ngomong loh, bukan orang stres, bukan orang apa, tapi Yesus stres. Yesus bilang, aku seperti mau mati, berat sekali. Wah, saudara pernah bilang gak dalam tantangan hidupmu, aduh aku kayaknya mau mati. Maksudnya sangat berat. Tapi saudara, Yesus mengalami apa yang kita alami. Dan dengan firman Tuhan ini, saya pribadi mengetahui bahwa Yesus saya mengalami, Yesus saya mengetahui, Yesus saya juga mengalami, sungguh mengetahui apa yang kita alami semua. Wah, itu satu penghiburan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saya mau katakan gereja Tuhan, kita punya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian kita sebagai gereja Tuhan untuk kita menyampaikan kepada setiap mereka yang tertawan, yang tertindas, bahwa ada kebebasan di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita. Saya mengerti, saya dibukakan lagi, mungkin ini saya nggak taruh di depan ya. Firman Tuhan katakan, I can do all things through Christ who strengthen me, who gives me strength. Aku mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi sebenarnya kalau saudara lihat, memang ada kalanya kita nggak kuat lah. Ada kalanya kayaknya berat gitu. Bukannya nggak berat loh buat Paulus, tapi kita katakan dalam iman bahwa I can do all things through Christ who strengthen me, yang menguatkan aku. Jadi dengan kata lain bahwa karena Tuhan, karena ada Tuhan, karena kehadiran Tuhan, karena saya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan buat saya, maka saya bisa melakukan, terus berjalan, mencapai garis finish yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan saya. Ada amin. Tuhan bersama dengan kita. Kemudian yang terakhir, to proclaim the acceptable year of the Lord, untuk memberitakan tahun kemurahan Tuhan. Well, ini sebenarnya adalah bangsa Israel itu
pada waktu itu setiap 50 tahun sekali itu ada yang namanya tahun pembebasan, di mana orang yang budak itu dibebaskan, yang berhutang dibebaskan. Dalam arti ketika itu adalah satu momen di mana setiap orang mengalami yang namanya kebebasan gitu. Dan saudara, ketika di dalam Tuhan, ketika kita menerima Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan, itu adalah tahun pembebasan kita. Dan gereja Tuhan adalah alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebebasan, tahun rahmat Tuhan, the acceptable year of the Lord, tahun kemurahan Tuhan buat banyak orang. So gereja yang kasih Tuhan, press on towards the goal. Rochester City Blessing Church, press on towards the calling that God has set before us. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi ini. Ada satu orang perempuan yang luar biasa yang bernama Maya Dirado. Dia adalah timnya Amerika di Olimpiade di di Olimpiade Rio. 2016 ini Rio Olympic Games. Dia adalah orang yang luar biasa. Sebelum saya baca ke yang di depan ini ya. Jadi ini perempuan, wanita ini luar biasa. Dia ini berhasil di dalam kolam dan di luar kolam. Gitu maksudnya. Jadi sebagai atlet perenang dia luar biasa, dan sebagai bukan atlet dia juga luar biasa. Dia skip second grade. Wah, siapa di sini yang pernah skip grade? Siapa yang pernah ketinggalan grade? Nggak usah diomongin. Skip second grade, jadi kelas 1 naik langsung kelas 3. Wah, luar biasa. Dia mulai high school 13 tahun. Started high school at 13 years old. Wah, smart woman. Kemudian dia masuk ke Stanford University at the age of 17 years old. 17 tahun masuk Stanford University, luar biasa. Graduate dengan double degree. Jadi gelarnya 2, majornya 2, yaitu Management Science dan Engineering. Wah, ini perempuan otaknya kayak gimana ya? Udah engineering 2, aduh saya 1 aja selesainya lama gitu. Udah jangan bicara tentang saya. Oke, nah ini orang luar biasa nih. Nah, selain itu di bidang sebagai atlet, dia punya 4 medali. Dia mendapatkan 4 medali, 2 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Jadi di dalam kolam jago, di luar kolam maksudnya jago juga, berprestasi. Nah suatu saat dia ditanya dengan ini Yahoo Sports, media ya, Yahoo Sports. Jadi sebenarnya pertama dia ditanya sama Yahoo Sport, kemudian dari pernyataan dia itu dikutip lagi, ditanya lagi sama Christianity Today, karena perempuan ini adalah wanita yang cinta Tuhan, lahir dari keluarga Kristen, punya nilai-nilai kekristenan yang kuat. Dari Christianity Today dibilang begini, orangnya nanya begini, well you told Yahoo Sports, jadi kamu waktu diwawancara sama Yahoo Sport, kamu bilang bahwa you told that you don't think God really cares about your swimming that much. Kamu bilang bahwa kayaknya Tuhan nggak begitu peduli lah tentang ini profesi saya gitu ya, tentang berenang saya gitu. What then? Kalau begitu, apa do you think God cares about you as you go to the Olympics? Apa yang kamu pikirkan gitu ya? Apa Tuhan nih istilahnya pedulinya tentang apa? Kamu mau bertanding di Olimpiade gitu. Jadi apa pentingnya pertama buat kamu tentang berenang itu sendiri, kemudian kalau kamu bilang bahwa ya kayaknya berenang itu nggak terlalu penting, bukan itu yang Tuhan inginkan secara yang utama gitu dari kehidupan saya. Wah ini luar biasa. Nah terus saudara bisa dapetin ya apa yang dia jawab. What then do you think God cares about you as you go to the Olympics? Now ingat bahwa ini orang yang punya pencapaian yang luar biasa. Dia berprestasi luar biasa. Dia jawab begini, I think God cares about my soul and whether I am bringing His love and mercy into the world. Can I be loving, supportive teammate, and can I bless others around me in the same way God has been so generous with me? Jadi buat dia ternyata dibilang bahwa bahwa sebenarnya saya pikir ini Tuhan ya peduli dengan jiwa saya, terus apakah saya ini intinya saya bisa membawa kasih Tuhan atau kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Apakah saya bisa menjadi pribadi yang penuh dengan kasih,
yang bisa mendukung teman-teman saya sama atlet? Apakah saya bisa menjadi berkat buat setiap mereka dengan satu hal yang sama sebagaimana Tuhan sudah memberkati saya gitu. Jadi Tuhan sudah memberkati saya sedemikian rupa. Nah, apakah saya bisa juga menjadi berkat buat setiap mereka? Nah, saudara yang kasih Tuhan, maksudnya apa? Saya lihat bahwa buat wanita ini ternyata buat dia yang paling penting itu bukan pencapaian hidup di dunia ini. Dia tidak membanggakan bahwa saya lulus Stanford University dengan double degree. Wah, skip second grade. 17 tahun udah masuk kuliah, 13 tahun udah masuk SMA, masuk high school. Wah, bahkan dengan 4 medali yang dia miliki setelah dia ini kalau diobrol interview tentang imannya luar biasa. Dia nggak malu menyatakan Tuhan dan pada intinya apa? Terlepas daripada semua hal yang dia telah miliki dan dia capai, buat dia panggilan Tuhan lebih utama. Bagaimana saya memberkati, bagaimana saya bisa menyatakan kasih Tuhan untuk teman-teman atlet saya. Yang paling penting itu bukan saya dapat emas atau dapat, saudara kalau saudara perhatikan ini waktu dia mau masuk di Olimpik ya, bukan saya berprestasi atau tidak, dan bahkan dia bilang ini dia cuma ikut Olimpik 1 kali loh. Pokoknya setelah ini apapun hasilnya saya nggak ikut Olimpiade lagi. Dan di Olimpiade ini dia dapat emas dalam 4 cabang yang berbeda gitu ya. Berapa meter. Tapi buat dia, pikiran dia, goal dia, bahkan waktu dia masuk Olimpik tujuannya itu jauh lebih daripada hanya sekedar pencapaian hidup jasmani. Tapi bagaimana saya bisa jadi berkat buat orang lain. Wah, satu hal yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, mari kalau kita belajar dari John Aquari yang punya determination, melihat garis finish, dan dia press on towards the goal. Mungkin orang ini bukan Kristen, tapi dia punya yang namanya determination toward the goal, dan dia press on. Maya Dirado, dia fokus on the goal, not earthly goal, but heavenly goal. Fokusnya lewat setiap hal yang saya lakukan di dunia ini, biarlah kehidupan saya menjadi berkat dan membawa dampak kepada kekekalan dalam kehidupan banyak orang. Paulus katakan, Filipi pasal 3 ayat yang ke-14, I press on toward the goal to win the heavenly prize of the upward call in Christ Jesus. Aku fokus kepada tujuan. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk mendapatkan panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. So, saudara yang kasih Tuhan, eyes on Jesus, stay the course, press on toward the goal, fulfill God's calling in your life. Mata kepada Yesus, ada amin. Dalam setiap pertandingan hidup, tantangan, ada kenyamanan, stay the course, tetap dalam panggilanmu. Tetap dalam pertandingan imanmu. Press on towards the goal. Determine, beri yang terbaik, usahakan yang terbaik untuk panggilan Tuhan digenapi. Dan pada akhirnya kita boleh menggenapi rencana Tuhan dalam panggilan kita. Sore hari ini saya mau sampaikan, Rochester City Blessing Church, ada panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari kita boleh menggenapi panggilan Tuhan. So, happy 20th anniversary Rochester City Blessing Church buat setiap kita di tempat ini. Mari kita terus maju, mari kita boleh lakukan terbaik, membawa perubahan dalam kehidupan banyak orang. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, kami hamba-Mu percaya sungguh Tuhan bahwa Roh Kudus yang boleh memimpin setiap kami sampai hari ini. Bahkan firman Tuhan, Roh Kudus yang boleh membawa untuk kami boleh sampai pada firman hari ini. Seiring dengan kami boleh masuk atau berada hari ini Tuhan, di mana hari ini menjadi kami memperingati 20 tahun Tuhan sudah membawa gereja ini. Hamba-Mu berdoa pada hari ini khususnya Tuhan, buat gereja ini, buat setiap jemaat Tuhan, buat setiap kami yang menjadi bagian dari rumah ini, untuk kami boleh mengingat kembali apa yang menjadi panggilan Tuhan. Apa yang menjadi alasan, the reason why we are here today, oh God. The reason why we are part of this family.
untuk kami boleh membawa perubahan dalam kehidupan orang, untuk kami boleh membawa dampak yang nyata, mengubahkan kehidupan orang untuk menjadi seperti Tuhan, untuk mengalami Tuhan dan melayani Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi, visi Tuhan itu boleh kuat dalam kehidupan kami Bapa. Biar setiap kami bukan hanya melakukan pekerjaan yang kami lakukan di dunia ini, yang kami lakukan saat-saat ini, yang mana itu adalah hal-hal yang mungkin akan berakhir pada suatu saat. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami tidak fokus untuk mengejar alat, tapi kami boleh fokus kepada tujuan Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kami fokus kepada tujuan Tuhan, maka Tuhan yang akan memperlengkapi setiap alat yang kami perlukan. Kami tidak takut akan berkat Tuhan. Kami percaya bahwa berkat itu mengejar setiap anak-anak Tuhan. Tapi biar kami boleh terus menangis Tuhan, kami boleh terus berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang sakit Tuhan, mereka yang buta, yang tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan, mereka yang remuk hati, mereka yang belum mengalami Tuhan, mereka yang terbelenggu. Biar itu yang boleh menjadi doa kami pada hari-hari ini Tuhan, untuk mereka boleh sungguh dibebaskan, mereka mengalami Yesus dalam kehidupan mereka. Berdoa Bapa, biar lewat gereja ini, keberadaan gereja ini, biar lewat kehidupan kami, keberadaan kehidupan kami Tuhan, itu bukan keberadaan yang sia-sia, hanya sekedar datang dan lalu, tetapi sungguh ada dampak yang kekal, ada teladan yang nyata yang kami boleh wariskan, teladan rohani yang kami wariskan kepada setiap anak-anak kami, kepada generasi setiap kami, kepada generasi yang ada Tuhan di sekeliling kami, kepada anak-anak kami, orang-orang yang ada. Sungguh Tuhan, Yesus yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap mereka. Biar sungguh gereja Tuhan boleh terus bertumbuh, gereja Tuhan berjalan di dalam kuasa Tuhan, berjalan di dalam hadirat Tuhan, berjalan di dalam otoritas Tuhan, berjalan di dalam panggilan Tuhan. Kami mengucap syukur buat 20 tahun yang Tuhan boleh lakukan. Kami mengucap syukur buat setiap berkat yang luar biasa. Biar kami tidak lupa terhadap Engkau Tuhan. Dan kami terus percaya gereja Tuhan boleh terus menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita nyatakan kepada Tuhan, biar ini boleh menjadi doa kita sore hari ini. Holy Spirit, you are welcome and move.